Selamat datang di Oto.com. Pada akhir 2021 lalu, MPV di Indonesia mendapatkan banyak perubahan. Salah satunya yang hadir di sebelah saya, yakni New Xpander. MPV dari Mitsubishi ini memberikan beberapa ubahan dari eksterior, interior, maupun dari sisi teknikalnya. Apa aja yang berubah dan seperti apa pengalamannya berkendara di harian dengan MPV ini? Kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai eksterior dari New Xpander. Angka-angka yang penting untuk diingat di sini adalah New Xpander menghadirkan panjang 4,5 meter, kemudian tinggi 1,7 meter, dan lebar 1,7 meter. Ini terhitung cukup lebar dibandingkan segmen di kelasnya. Namun, perbedaan lebar ini tidak dirasakan kesulitan ya dalam berkendara di dalam kota. Kemudian apa yang berubah pada bagian depan desain Xpander ini? Untuk bisa membedakan dengan model yang sebelumnya, kita akan melihat kehadiran dari headlamp berbentuk T di bagian depan. Ini sudah menggunakan LED dengan DRL LED juga yang membuat kesan futuristik pada MPV ini. Desain Dynamic Shield masih digunakan dengan warna gelap di bagian depan yang membuat kesan yang lebih kokoh gitu ya. Walaupun ini MPV, tapi pendekatannya kayaknya Mitsubishi memberikan pada kesan SUV pada mobil ini. Walaupun sebenarnya untuk kesan SUV yang lebih tegas lagi ada di Xpander Cross. Dan itu berbeda nanti yang akan kita coba di lain waktu. Bagian depan menariknya masih hadirnya LED bagian sini. Posisinya ada di atas. Kemudian untuk lampu utama ada di bawah. Masih dari bagian depan New Xpander, kita akan mendapatkan posisi DRL LED yang ada di bagian atas sebagai ciri khas dari Xpander. Kemudian ada fog lamp juga di bagian bawah yang membantu pengemudi untuk menembus jalanan berkabut. Sekarang kita akan coba lihat ke bagian kaki-kaki. Varian di samping saya yakni Ultimate mendapatkan pelek 17 inci yang naik satu tingkat dari model sebelumnya yakni 16 inci. Dampak dari penggunaan pelek 17 inci ini, ground clearance dari New Xpander meningkat dari 205 mm menjadi 220 mm. Ini cukup tinggi ya. Dan untuk desainnya, peleknya menggunakan pewarnaan two-tone dengan model bilah-bilah. Dan penggunaan ban Dunlop EnaSafe berukuran 205/55. Nah, sekarang kita bicara mengenai bentuk dari siluet sampingnya. Kalau dilihat sekilas, siluet sampingnya ini tidak berbeda ya dengan model yang lama. Kita masih melihat ada garis-garis tegas di bagian samping, kemudian ada side skirt yang baru ditambahkan di bagian samping juga. Bagian sampingnya dilengkapi dengan sedikit sentuhan krom, baik pada rumah spion, kemudian pada bagian samping pintu, dan pada handle pintu. Bagian samping ini juga melihatkan garis-garis di bagian atap ya, yang lebih tegas, serta kehadiran dari shark fin antena di belakang. Sekarang kita akan melihat bagian belakangnya dari New Xpander seperti apa. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, kita sekarang akan membicarakan bagian belakangnya dari New Xpander. Seperti bagian depan, bagian belakang juga punya ciri khas yang membedakan dengan model terdahulu. Sekarang hadir rear combination lamp LED yang dimana menegaskan kebaruan dari model ini. Jika malam hari kan terlihat siluet yang berbeda dibanding model sebelumnya. Ini juga masih menggunakan model T ya di bagian sini. Kemudian yang terbaru lagi yang membedakan adalah hadirnya defogger bagian kaca belakang yang menjadi standar untuk model-model terbarunya Xpander. Bagian belakang juga hadir emblem Xpander dan logo Ultimate di belakang. Masih dari bagian belakang ada spoiler dan high mount stop lamp di atas, kemudian underguard di bawah ini yang menambahkan kesan sporty di bagian belakang dan hadirnya sensor 2 titik di belakang. Itu tadi bagian belakangnya New Xpander. Sekarang kita akan membahas bagian interiornya. Nah, sekarang kita berada di bagian interior dari New Xpander. Ketika masuk ke model terbaru ini, khususnya untuk varian Ultimate, konsumen akan mendapatkan perpaduan warna interior beige dengan black. Ini akan hadir di Ultimate. Dari pandangan saat ini, desain dashboardnya hadir dengan pembaruan. Namanya horizontal axis yang menjadi desain yang digunakan oleh Mitsubishi pada model ini. Terlihat garis tegas di bagian depan dengan ada sentuhan aksen kayu di bagian tengahnya. Cukup eksklusif, premium, dan juga ada beberapa sentuhan soft touch di beberapa detailnya. Apa yang bisa saya ceritakan lagi di sini adalah dari lingkar kemudi.
Mereka mengubah desain lingkar kemudi ini dengan inspirasi dari Mitsubishi Evo. Terasa cukup nyaman dengan lingkar diameter yang pas ya di genggaman tangan. Bahannya juga berbeda antara bagian sebelah kiri, sebelah tangannya dengan bagian atas. Dan pada bagian bawah ini ada aksen berbeda warnanya gitu. Dari lingkar kemudi ini juga kemudahan pengemudi hadir dari audio steering switch, juga ada tombol voice command dan teleponi di bagian kiri. Kemudian tombol cruise control pada bagian kanan. Kembali lagi ke bagian jok, seperti tadi saya bilang warnanya beige dengan bahan fabrik ya. Dengan ada pattern di bagian tengahnya. Membuat kesannya jadi lebih tidak membosankan gitu. Kemudian warna beige itu juga hadir pada sisi door trim. Door trimnya ini meski plastik, tapi bagian sininya ini ada soft touch-nya. Dan pada bagian menahan bahu juga ada soft touch. Perubahan dengan model yang lama, ada bagian konsol tengah ini yang kini lebih tinggi. Yang kita bisa lihat ini menjadi tempat untuk sandaran ketika berkendara. Pembahasan interior berlanjut pada bagian tengah dari dashboard. Perhatian utama hadir pada head unit 8 inci layar sentuh yang hadir dengan beragam fungsi ya, radio, kemudian beberapa source untuk musik, dan juga bisa dihubungkan dengan smartphone. Beranjak ke bagian bawah, tombol fisik kini berubah menjadi digital dengan tuas ya, atas bawah untuk semburan angin serta suhu. Sayangnya pas bagian suhu ini tidak ada angka, jadi penunjukannya hanya berupa bar semakin ke bawah yang menunjukkan ke suhu AC yang diinginkan. Kemudian ada pengaturan arah semburan, AC, dan sirkulasi udara, dan untuk pengaktifan rear defogger. Beranjak ke bawah, konsumen akan mendapatkan slot untuk penambah daya telepon genggam. Ada 2 di sini dari USB, juga dengan menggunakan slot untuk power outlet. Beranjak ke bawahnya lagi ada penyimpanan barang di bagian bawah. Kita lanjut ke bagian tengah. Pas tuas transmisi ada bentuk yang baru ya, karena sekarang New Xpander menggunakan CVT, berbeda dari model sebelumnya menggunakan otomatis konvensional. Di bagian tengah ini ada tuas transmisi yang bentuknya cukup nyaman ya digenggam. Kemudian ada electric parking brake sebagai salah satu fitur yang baru dengan auto hold di bawahnya. Beranjak ke bawah lagi ada cup holder berjumlah 2 buah dan kemudian ruang penyimpanan di bagian belakangnya. Setelah membahas bagian tengah, kita kembali melihat ke sisi kemudi. Yang dilihat di sini cukup modern, hadirnya MID dengan beragam informasi berwarna di bagian tengah. New Xpander masih menggunakan jarum manual atau jarum konvensional untuk menunjukkan putaran mesin dan kecepatannya. Terlihat jelas tidak ada masalah sama sekali, dan di MID-nya itu beragam informasi seperti average konsumsi, jarak tempuh, bahan bakar, semuanya ada di MID tersebut. Untuk kenyamanan berkendara, New Xpander memberikan kemudahan bagi pengemudi mengatur posisi berkendara yang nyaman. Ini berkat kehadiran dari tilt teleskopik untuk lingkar kemudinya, bisa dengan mudah diatur, maju mundur, dan atas bawah. Kemudian untuk posisi berkendara, masih menggunakan tuas manual, ada di bagian bawah untuk maju mundur, serta ada tinggi rendahnya dan ada rebah tegak. Gitu. Ini khusus di bagian pengemudi. Untuk penumpang hanya rebah tegak dan maju mundur saja. Kemudian di sisi sebelah kanan ada beragam tombol. Di sini tombol start stop dan juga pengaturan kaca spion elektrik. Tombol baru hadir yakni fitur idle start stop yang akan mematikan kendaraan saat mungkin kemacetan atau lampu merah. Kehadiran fitur ini diklaim membuat si New Xpander lebih efisien. Kemudian di sebelahnya ada tombol kontrol traksi yang membantu dalam menghadapi beragam jalan. Oke, itu aja tadi di baris pertama dari New Xpander. Sekarang kita akan melihat apa yang ditawarkan oleh low MPV ini di baris kedua. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita berlanjut pada pembahasan interior baris kedua. Apa aja yang didapat oleh penumpang di baris kedua ini untuk New Xpander? Seperti pada baris pertama, untuk bahannya masih menggunakan fabric dengan warna beige. Kemudian ada headrest untuk menahan kepala, dan juga di tengah sini ada seperti sandaran tangan yang terdapat cup holder. Dan ini sandaran tangannya kan kalau biasanya nih beberapa model itu jatuh ke bawah, nyentuh ya. Ini floating ya.
dan tingginya tuh sesuai dengan postur tubuh kebanyakan orang Indonesia. Dan kalau dilihat-lihat nih jadi menambah kenyamanan seperti captain seat ya, walaupun nyambung sih sebenarnya gitu. Terus apalagi yang didapat di baris kedua dari New Xpander adalah kehadiran double blower. Semburan AC-nya cukup terasa dengan pengaturan semburan ada 4 level untuk diatur hingga ke baris belakang. Kemudian di depan tempat duduk penumpang ada tempat penyimpanan. Di sini 1, di sebelah kiri ada 1, 2, dan 3 kantong-kantongnya untuk menyimpan beragam benda-benda lain. Kenyamanan lainnya di baris kedua kehadiran dari port USB untuk pengisian daya gadget Anda. Kemudian dari sini saya akan membahas mengenai ruang kaki ya. Ini adalah posisi mengemudi saya. Dengan posisi seperti ini aja masih menyisakan jarak yang cukup lebar ya. Nyaman banget sih, besar banget. Oh ya, saya lupa, untuk pengaturan jok di baris kedua ini ada beberapa cara. Untuk rebah tegaknya, ini segini tegaknya, dan rebahnya sampai segini nih. Cukup nyaman lah untuk mau selonjoran gitu. Terus kemudian masih bisa dimaju mundurkan nih, dari belakang segini sampai maju segini. Jadi Mitsubishi menghadirkan pengaturan untuk jok lebih leluasa dengan beragam kebutuhan. Sekarang kita akan coba untuk ke baris ketiganya. Seperti apa sih pengalamannya berada di baris ketiga? Seperti apa untuk sampai ke baris ketiganya, bagaimana caranya, kita simak bareng-bareng. Di sini ada satu tuas di sini yang model tumble seat. Jadi cuman sekali sentuh dia akan langsung terlipat ke depan. Dan sekarang aksesnya mudah ya, cukup mudah ya untuk masuk ke sini. Coba kita turunkan ya. Oke. Untuk posisi sekarang, dengan tinggi saya 169 cm, di sini ruang kakinya sempit ya, nggak ada sisa sama sekali. Tapi kayaknya kalau misalnya ini dimajukan, masih ada sisa untuk ruang kaki di baris ketiga. Kita lipat lagi aja, biar lebih leluasa untuk menerangkan ini baris ketiganya. Nah, untuk sandarannya sepertinya masih bisa direbahkan lagi dengan cara menarik tuas di belakang ini. Nah, ini paling rebah untuk di baris ketiga. Dan saya bisa katakan untuk semburan AC-nya terasa sampai ke belakang dan jarak pandangnya tinggi ya. Jadi kita bisa melihat ke depan lebih leluasa juga. Selain sudut pandang yang lebih jelas ke depan, di bagian headroom-nya nih, ini masih terasa lapang ya. Masih ada jarak nih sekitar satu kepal, sekitar 6 cm, 7 cm nih. Yang notabene ini termasuk cukup luas ya di baris ketiga. Lantas apa aja yang bisa didapat dari baris ketiga ini? Untuk penumpang di baris ketiga akan mendapatkan cup holder di bagian kanan dan kiri, serta untuk bagian kanannya ini ada power socket pengisian daya, dan kemudian bisa naruh HP ini di sini. Oke, kita lihat ke bagasi belakang. Nah, sebagai low MPV dengan beragam fungsi dan juga dipakai oleh keluarga, tentunya bagasi dari Xpander ini menawarkan ruang yang cukup besar ya. Seperti apa kita lihat bersama. Untuk akses, ini tombolnya sekarang sudah elektrik, walaupun masih menggunakan pegas manual ya. Kemudian apa yang didapat, ini adalah ruang bagasi ketika baris ketiganya diberdirikan. Dan di belakang sini ada ruang tambahan untuk penyimpanan. Di sini bisa menyimpan mungkin sepatu atau penyimpanan lainnya. Dan bagaimana caranya untuk melipat baris ketiga ini? Cukup mudah, hanya menggunakan tuas ini. Kita lipat ke depan, dan tuas ini juga lipat ke depan. Dan menariknya, untuk di baris kedua, itu juga bisa dilipat secara penuh ke depan dan menghadirkan kabin yang lebih lapang alias rata lantai, sehingga mudah untuk memasukkan barang-barang dengan dimensi besar masuk ke dalam kabin. Itu salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh New Xpander saat ini.
Nah, itu tadi bahasan singkat kita mengenai eksterior dan interior dari New Xpander. Sekarang kita akan membahas seperti apa pengalaman berkendaranya untuk harian. Dan kita akan berkeliling Jakarta untuk merasakan bagaimana performa dari mesin serta CVT terbaru New Xpander. Ayo kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang bicara mengenai impresi berkendara dari New Xpander ini. Sebagai MPV, New Xpander menghadirkan sudut pandang yang cukup luas untuk pengendara ya, pengemudi. Jadi di sini lihat kalau misalnya di model terdahulu juga menawarkan hal yang sama. Karena di bagian depan ini terlihat lebih luas dan sebelah kiri dan kanannya itu tidak terhalang pilar A yang berukuran kecil dan sedikit menjorok ke depan ya. Jadi ini nggak ada kesulitan lah untuk misalnya manuver berbelok tajam, kita masih bisa melihat kondisi di sisi kiri dan kanan kendaraan. Hal lain yang menarik adalah karena dimensinya juga berubah, ini membuat sudut pandang untuk pengemudi jadi lebih tinggi gitu. Saya nggak ada kesulitan untuk melihat bagian depan mobil dan saya masih bisa melihat bagian kap untuk memperkirakan jarak dengan mobil di depannya atau objek di depan. Kemudian yang menarik dari pengendaliannya New Xpander, saya harus mengakui bahwa desain kemudi yang baru ini yang dikatakan seperti mirip Mitsubishi Evo nyaman ya digenggam karena dia ada bahan yang anti keringat ini untuk mencegah slip gitu. Kalau misalnya kita ngomong handling, kita coba ya. Nah, itu presisi. Jadi keunggulan ketika ada di jalan-jalan kecil atau kemacetan yang ingin bermanuver, ini enak banget. Bicara mesin, saya harus mengakui mesin 1,5L Mivec DOHC yang ditanamkan pada Xpander ini tidak berubah dengan model yang lalu. Dia punya tenaga 105 PS dan torsi 140 Nm pada putarannya 4 ribuan, untuk tenaganya sekitar 6 ribuan. Dan ini terhitung cukup bertenaga untuk perkotaan ya. Dan Mitsubishi dengan CVT yang baru ini, perpindahannya tuh jadi lebih cepat, terasa lebih cepat, close ratio begitu. Jadi ketika dibejek seperti ini nih, dia meraung langsung ganti dan cepat penggantiannya. Meski sangat disayangkan sebenarnya, feel dari sporty-nya itu tuh nggak ada sequentialnya ya, baik di pedal shift atau di tuas transmisi. Karena Mitsubishi hanya memberikan tombol untuk mode DS ini, sport, di mana pergantian akselerasinya jadi lebih cepat untuk giginya. Oh ya, transmisinya ini simulasi 8 percepatan ya. Jadi biasanya ngomongnya CVT itu lambat atau lemot, di sini nih nggak kerasa dan bisa mengikuti apa yang pengemudi capai dengan hentakan di pedal gas. Pengalaman berkendara dengan New Xpander ini emang benar-benar berbeda banget dari model yang sebelumnya dengan transmisi otomatis biasa. Nah, penggambaran untuk transmisinya dengan mode S ini, pergantiannya cukup tekan tombol di transmisi, dia akan berlari dan meraung gitu. Di sekitar 5.000 sudah berganti gitu. Ini benar-benar deh luar biasa sih. Mitsubishi mengklaim bahwa mereka telah memperbarui bagian suspensi dari New Xpander ini dengan sistem yang sama seperti pada di Pajero Sport, terutama pada suspensi belakang. Dikatakan bahwa ukurannya itu, diameternya itu sama dengan milik Pajero Sport, namun lebih panjangnya berbeda gitu. Hasil dari penggunaan suspensi ini, New Xpander ini jadi lebih stabil. Setiap ada perubahan kontur jalan itu bisa diredam dengan lebih baik. Kalau bisa digambarkan itu memang seperti meminjam istilahnya Mitsubishi sih, mirip dengan spesifikasi mobil Eropa. Dan saya sih setuju ya dengan itu, karena walaupun terasa sedikit lebih kaku, tapi dalam penggunaan sehari-hari itu tidak masalah dan menjadi lebih stabil. Hal yang bikin penasaran lainnya setelah kita mendapatkan kesempatan untuk first impression dengan New Xpander adalah seberapa irit sih konsumsi dari MPV ini.
Dan itu terbukti selama penggunaan hampir seminggu ini. Dari konsumsi rata-rata itu sekitar 15,6 km per liter. Tol dalam kota, tol luar kota, serta di perjalanan di dalam kota. Jadi terhitung cukup irit ya untuk mesin 1500 dan berhasil ya dengan perubahan transmisi CVT ini. Secara keseluruhan berkendara dengan New Xpander memang memberikan sesuatu hal yang baru dan itu terasa ya dengan penggunaan CVT dan juga beberapa fitur lainnya. Saya bisa katakan di sini New Xpander hadir dengan idle start stop, di mana pengalaman berkendara di perkotaan jadi lebih irit bahan bakar karena saat mobil berhenti dia mematikan mesin dan cukup tinggal mengangkat kaki dari pedal rem, mesin akan nyala dan bisa berlanjut kembali jalan. Fitur lain yang saat ini bisa dibilang keunggulan dari New Xpander adalah hadirnya cruise control. Di kelasnya nggak ada lagi deh yang menawarkan fitur ini seperti New Xpander karena ini membuat penggunaan berkendara selama di jalan tol atau keluar kota jadi lebih mudah. Penggunaannya pun gampang, cukup tinggal tekan tombol berbentuk logo cruise control, kemudian kecepatan di atas 60, tinggal mengarahkan tuas ke bagian bawah. Cruise controlnya sudah bisa nyala dan perjalanan jadi lebih nyaman. Selain fitur cruise control, New Xpander juga memiliki beberapa fitur keselamatan seperti anti-lock braking system, electronic brake force distribution, brake assist, active stability control, hill start assist, dan parking sensor dengan rear view camera. Soal pilihan warna cukup beragam, ada graphite grey metallic, red metallic, deep bronze metallic, blade silver metallic, jet black mica, dan quartz white pearl. Untuk white color, konsumen harus menambah dana sekitar 1,5 juta rupiah. Lebih lengkapnya, GLS MT ditawarkan mulai dari 249 jutaan, GLS CVT mulai dari 259 jutaan, Exit MT ditawarkan mulai 263 jutaan, Exit CVT 272 jutaan, Sport MT 284 jutaan, Sport CVT 297 jutaan, dan Ultimate CVT 299 jutaan. Mitsubishi Xpander hadir sejak 2017 dan ini menjadi salah satu model yang mengisi di segmen low MPV yang sangat padat dengan beragam model. Untuk pembaruan kali ini kita harus memberikan apresiasi pada Mitsubishi karena menurut saya sih berhasil untuk menciptakan pasar yang lebih menarik di 2022. Bermain di kelas harga 237 hingga 270 jutaan, Mitsubishi masih memberikan harga yang sama dengan diskon PPNBM di tahun lalu ketika video ini dibuat. Dan menurut saya itu menjadi bargain yang sangat sulit ditolak untuk Anda yang mencari low MPV dengan 7 penumpang, dengan transmisi CVT dan mesin 1,5 liter. Meski berbarengan dengan kehadiran New Xpander, rival juga melakukan pembaruan. Dan itu akan menjadi tugas Mitsubishi pada pengembangan produk berikutnya bahwa mereka harus menyertakan fitur-fitur keselamatan yang lebih canggih pada Xpander ini. Nah itu tadi road test kita untuk New Xpander terbaru dari Mitsubishi. Jangan lupa membaca beritanya di oto.com, carvaganza.com, dan zigwheel.co.id. Nah jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kami dan jangan lupa untuk komentar di bagian bawah mengenai video ini apa saja masukan Anda untuk Xpander berikutnya. Nah, sekian video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.